Assalamualaikum sahabat seiman. Pada zaman yang telah lama berlalu, di tanah Mesir yang subur, terdapat sebuah kisah menarik yang terjalin di tengah kemarau panjang yang menguasai negeri itu. Kisah ini merujuk pada peristiwa penting dalam sejarah yang melibatkan seorang nabi yang dikenal dengan kebijaksanaan dan kemampuannya dalam takwil mimpi. Kemarau panjang di Mesir, mimpi raja dan takwil Nabi Yusuf. Raja Mesir kala itu adalah Ar-Rayyan ibnu Al-Walid. Suatu ketika ia bermimpi ajaib yang membuat hatinya sangat gelisah. Sebelumnya ia belum pernah bermimpi seperti itu dalam hidupnya. Maka dari itu ia kumpulkan semua orang cerdik pandai, juru-juru tenun dan pembesar-pembesar kerajaannya. Lalu dia berkata, "Aku bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk dimakan 7 ekor sapi yang kurus. Aku melihat 7 butir gandum yang subur dan 7 butir pula yang kering. Cobalah kalian ceritakan takbir mimpiku itu kalau di antara kamu ada yang mempunyai ilmu takbir mimpi." Aneka pendapat keluar dari mulut mereka, ada yang mengatakan bahwa itu adalah mimpi permainan tidur saja dan ada pula yang mengatakan bahwa itu adalah pengaruh angan-angan di waktu tidur yang tidak mempunyai arti atau mimpi kosong. Adghatsu ahlam. Terhadap mimpi yang seperti itu, mereka tidak mempunyai ilmu untuk mencarikan ta'birnya. Walhasil, tidak seorang pun dapat memecahkan permintaan sang raja terkait tafsir dari mimpinya itu. Raja pun tidak puas mendengar jawaban mereka, bahkan nampaknya raja semakin gelisah. Dia sangat ingin mengetahui ta'bir mimpinya itu, tetapi tidak tahu kepada siapa harus bertanya. Tukang kebun istana mendengar kabar ini. Saat itu juga ia langsung teringat kepada seorang bijak bernama Yusuf. Ketika meringkuk di penjara, Yusuf berhasil menawilkan mimpinya dengan tepat. Dengan cepat tukang kebun itu menghadap kepada baginda raja. "Wahai tuanku, di dalam penjara ada seorang pemuda bernama Yusuf. Dia seorang yang mulia, mempunyai pikiran yang dalam, pandangan yang luas, dan dapat menabirkan mimpi dengan tepat. Kalau tuanku utus saya kepadanya, saya akan kembali dengan membawa takbir mimpi tuanku itu, dan tuanku akan percaya dengan kebenarannya," ucap tukang kebun meyakinkan raja. Raja merasa gembira mendengar ucapan tukang siram kebunnya itu. Ia kemudian mengutusnya untuk menemui Yusuf dalam penjara. "Hai Yusuf, saudaraku yang mulia yang dapat dipercaya, saya datang kepadamu untuk meminta suatu takbir mimpi, yaitu 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus dan 7 bulir gandum hampa kering dan ada pula 7 bulir gandum yang rimbun. Mudah-mudahan saya kembali dengan membawa takbir mimpi itu dari engkau, dan supaya dapat diketahui oleh orang banyak, yang tentunya mereka akan berterima kasih kepadamu atas segala kelebihan dan kebaikan yang engkau berikan itu," ujar tukang kebun memohon kepada Nabi Yusuf. Dengan segala kemurahan hati, Nabi Yusuf menerangkan takbir mimpi raja itu, seolah-olah Nabi Yusuf menyampaikan kepada raja dan para menterinya. "Wahai raja dan pembesar-pembesar negara semuanya, kalian akan menghadapi kemakmuran dan keamanan selama 7 tahun lamanya. Ternak berkembang biak, aneka tanaman tumbuh dengan subur, dan semua orang akan merasa senang dan bahagia," jelas Nabi Yusuf di hadapan tukang kebun. Ia kemudian menjelaskan bahwa di masa subur ini pemerintah harus meminta rakyat untuk memanfaatkan situasi ini dengan baik, yaitu dengan bertanam selama 7 tahun. Hasil dari tanaman itu harus disimpan, gandum disimpan dengan tangkai-tangkainya supaya tahan lama. Sebagian kecil boleh dikeluarkan untuk dimakan sekadar keperluan saja. Sehabis masa yang subur itu akan datang masa yang penuh kesengsaraan dan penderitaan selama 7 tahun. Pada waktu itu ternak habis musnah, tanaman-tanaman tidak berbuah, udara panas, dan kemarau panjang. Sumber-sumber air menjadi kering dan rakyat menderita kekurangan makanan. Semua simpanan makanan akan habis, kecuali tinggal sedikit untuk dijadikan benih, terang Nabi Yusuf. Setelah masa sulit yang penuh kesengsaraan itu berlalu, kata Nabi Yusuf, akan datang masa hidup makmur, aman dan sentosa. Di masa itu bumi menjadi subur, hujan turun dengan lebat, manusia kelihatan beramai-ramai memeras anggur dengan aman dan gembira. Mereka telah duduk bersantai menikmati buah-buahan hasil kebunnya bersama anak-anak dan keluarganya. Itulah takbir mimpi raja, saya sampaikan kepadamu untuk kamu sampaikan kepada raja dan pembesar-pembesarnya, pungkas Nabi Yusuf. Ringkasnya, Nabi Yusuf mentawayal 7 sapi gemuk dan 7 bulir gandum rimbun dengan tahun-tahun yang subur, sedangkan sapi kurus dan 7 bulir gandum yang kering dengan tahun-tahun paceklik. Kemudian Nabi Yusuf memberi kabar gembira dengan datangnya hujan. Orang-orang pun seperti biasanya memeras anggur dengan gembira. Setelah sang raja mendengar jawaban Nabi Yusuf melalui perkataan tukang siram kebunnya,
Sang raja berkata, "Hadapkan kepadaku Yusuf supaya aku melihatnya, mendengarkan dan mengambil faidah ilmu darinya." Hal ini menurut Imam Ar-Razi sebagaimana dikutip Sayyid Tantawi dalam tafsirnya menunjukkan keutamaan ilmu. Allah menjadikan apa yang dia ajarkan kepada Nabi Yusuf sebagai sebab keselamatannya dari cobaan dunia, di penjara. Bagaimana ilmu tidak bisa menjadi sebab keselamatan dari cobaan akhirat? Muhammad Sayyid Tantawi, Tafsir Wasyid, Cairo, Darnaglah, 1997 M, Juz 7 halaman 373. Kisah tentang musim paceklik dan kekeringan yang melanda negeri Mesir ini telah diabadikan dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 43-49. Berkat kepandaian dan kejernihan hati Nabi Yusuf dalam menawilkan mimpi raja, masa paceklik di Mesir pun bisa dilewati dengan baik. Wallahu a'lam bishawab.